Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya Pendeta Yosua Gunawan. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu dengan tema Deep Clean week ketiga atau minggu ketiga. Nah, saya percaya Bapak Ibu menjelang kita memperingati hari Jumat Agung di mana kematian Yesus untuk setiap kita semua. Lalu 3 hari kemudian ya Yesus bangkit dari antara orang mati, artinya ia sudah menang di antara maut. Saya percaya bahwa kemenangannya dan penebusannya bukan hanya hal-hal yang sederhana, tetapi totalitas sepenuhnya. Minggu pertama kita belajar bagaimana Tuhan menyembuhkan dan memulihkan perasaan malu atau perasaan hina. Minggu kedua kita belajar bagaimana Tuhan memulihkan perasaan takut. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana kita dipulihkan dari kekosongan hidup. Jadi kalau masa lalu, rasa malu itu berhubungan dengan masa lalu, ya, perasaan takut berhubungan dengan masa depan. Tetapi kalau kekosongan hidup itu berhubungan dengan saat ini. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu dalam Tuhan. Apakah engkau memiliki kekosongan dalam kehidupanmu? Ya, saya akan berikan ciri-ciri kekosongan dalam kehidupanmu adalah hari ini enaknya ngapain, makan apa ya. Seperti seolah-olah tidak ada gairah, ada kekecewaan yang mendalam. Nah, sebenarnya itu adalah ciri-ciri bahwa kita sedang memiliki kekosongan. Kita memiliki kehausan dan juga kelaparan, tetapi bukan hal yang jasmani, tetapi jiwa kita. Jiwa kita haus, jiwa kita lapar, jiwa kita membutuhkan nutrisi atau makanan. Sehingga kita merasa kehidupan kita ini kosong. Kita mulai mudah untuk depresi, kita mulai mudah untuk marah, kita mulai mudah merasa bahwa aku kok sendirian, aku nggak punya teman dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah perasaan kosong. Nah, saya tahu Bapak Ibu pernah mengalami ini, tapi hari ini saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini melepaskan kita, membangkitkan kita dari semangat, gairah, sukacita daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh perasaan kita, hidup kita bukan ditentukan oleh sekeliling kita, tapi hidup kita ditentukan oleh yang menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan saat hidup kita terasa kosong? Nah, kalau seandainya kita haus, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita minum. Kalau kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita makan. Nah, gejala orang dehidrasi, kalau kita haus, kita nggak mau minum, maka kita akan dehidrasi. Nah, gejalanya apa? Yang pertama pasti haus. Yang kedua adalah kebingungan, berusaha mencari sesuatu untuk memuaskan dahaga kita. Lalu apa? Kadang bibir bisa pecah-pecah, ya, cepat marah, cemat emosi, lalu badan merasa sakit, ya, lemah, panik dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan apabila kita memiliki jiwa yang kosong, gitu ya, atau kering? Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang berpikir seperti tadi, liburan, makan all you can eat mungkin, ya kan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan calon suami atau calon istri atau pacar yang cantik dan pengertian. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu adalah hal-hal yang bersifat sementara, ya, bukan bersifat kekal. Karena itu saya tulis quotes, manusia sering berusaha memuaskan lapar dan haus dengan mencari kepuasan yang sementara. Tapi hari ini saya berdoa biarlah Tuhan memuaskan engkau, memuaskan jiwamu, bukan hal-hal yang sementara, tetapi hal-hal yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya suka Bapak Ibu dalam Tuhan ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginan.
Ya, manusia sering menginginkan itu untuk memuaskan. Ya, manusia ingin melakukan itu supaya dia tidak haus. Dia mencari itu supaya dia tidak lapar. Dia menginginkan. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa itu semuanya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia tidak akan lenyap, tetapi akan hidup selama-lamanya. Karena itu hari ini kita belajar bahwa dunia selalu menawarkan sesuatu yang semu. Dunia selalu menawarkan sesuatu yang sementara. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang selama-lamanya. Karena itu saya suka, kemarin saya mendengarkan khotbah di doa malam gitu ya, bahwa Tuhan itu memberikan sukacita. Bukan hanya bahagia saja, bukan hanya ketawa saja. Kalau bahasa Inggris gitu ya, ada happy, ada joyful. Ya, engkau mungkin ditawarkan sesuatu yang happy, ya, yang menyenangkan. Oh ya, menyenangkan, happy Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak hanya happy, tapi engkau menikmati yang namanya joyful. Engkau bersukacita. Ya, dan sukacitamu bukan dari sekeliling, bukan dari keadaan, bukan dari di saat kita liburan, tapi sukacita kita ada dari dalam. Karena itu saya percaya Yeremia 2 ayat 11 sampai 13 berkata seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku Israel pada saat itu menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak menahan air. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kematian Yesus untuk engkau, pengorbanan Yesus untuk engkau dan saya. Ya, kebangkitan Yesus untuk engkau dan saya. Kenaikan Yesus untuk engkau dan saya. Yesus mati untuk setiap manusia. Yesus bangkit untuk setiap manusia. Yesus naik ke surga untuk setiap manusia. Jangan sampai kita menukarkan apa yang sudah diberikan kepada kita. Ayat 13 mengatakan, untuk menukarkan kolam bagi mereka sendiri, yang kolamnya bocor, Bapak Ibu, yang tidak dapat menahan air. Air selalu adalah simbol dari berkat Tuhan atau sukacita daripada Tuhan. Terkadang kita berusaha mencari sukacita, terkadang kita berusaha mencari sesuatu yang menggairahkan, dan akhirnya kita mengorbankan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau beritahu, engkau adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Engkau adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Kalau engkau tidak disayang Tuhan, mana mungkin Ia datang ke dalam untuk setiap kita semua yang percaya anak-anak. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa Israel menukarkan Allahnya dengan sesuatu yang tidak berguna. Apakah Anda mau mencari, mengganti hubungan dengan Tuhan dengan sesuatu yang gak berguna, yang sementara? Mungkin hubungan dengan cinta, penerimaan, ya, atau keluarga, kesenangan dengan makanan, minuman, hobi, pengalaman, pengetahuan, merasa benar. Kadang-kadang orang muda berdebat lalu menang, dia merasa wah gitu ya. Moralitas sombong, sekolah tinggi, status sukses, karir, berpengaruh, pose, penampilan, itu semuanya bagus Bapak Ibu kalau engkau bisa mendapatkan ini. Tetapi ingat, esensi utamanya bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau sudah dipulihkan hubungan bersama Kristus. Engkau sudah diberikan karunia daripada Tuhan. Engkau sudah diberikan pengetahuan daripada Tuhan. Dan statusmu adalah anak Allah. Apakah engkau mau menukarkan status, hubungan, kesenangan, pengetahuan yang tidak terbatas dengan hal-hal yang semu? Hari ini saya ada 2 poin Bapak Ibu, bagaimana kita mengisi kekosongan dalam hidup kita. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bagaimana kita mengisi kekosongan kita? Yang pertama, hiduplah oleh roh dan menurut roh. Ayat 16 berbunyi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan
dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, hiduplah oleh roh dan menurut roh. Roh akan selalu mengingatkan kita akan panggilan kita. Mengapa kita kosong? Kemungkinan kita tidak sesuai dengan panggilan kita. Kalau Tuhan sudah menetapkan engkau, percayalah ada sebuah rencana yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan sudah menetapkan engkau pasti akan memiliki semangat dan gairah. Kecuali engkau berusaha memuaskan keinginan daging. Hari ini belajar Bapak Ibu, saya sharing sedikit. Ya, setelah saya kuliah dari Singapura Bapak Ibu, ya akhirnya saya pulang ke Surabaya. Saya jadi full timer di gereja lokal saya. Dan setelah saya jadi full timer, saya merasa jenuh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ekspektasi saya tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ya, lalu akhirnya apa? Saya mulai berbisnis, saya usaha. Saya bisnis, ya saya bisa dikatakan saya cukup baik, ya saya cukup punya banyak uang. Saya menikah dengan istri saya punya anak satu cewek masihan pada saat itu. Wah Bapak Ibu, dia minta apa aja saya bisa turuti. Dari segi finansial saya cukup Bapak Ibu. Ya, saya minggu sudah jarang ke gereja karena sibuk gitu ya. Biasanya setiap hari Bapak Ibu pada saat saya masih SMP, karena papa saya gembala, saya setiap hari harus ke gereja gitu ya. Bahkan minggu bisa 3 kali 4 kali ibadah. 3 kali 4 kali 5 kali saya memimpin pujian. Saya pernah Bapak Ibu di saat saya diare saya harus WL 5 kali Bapak Ibu. Itu saya lakukan. Tetapi when I have money, di saat saya merasa bahwa aku cukup kok, aku gak butuh gereja, aku gak butuh Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Saya jauh daripada Tuhan. Tetapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan baik. Meskipun saya jauh daripada Tuhan, meskipun saya kerja, saya banyak uang, ada sesuatu yang kosong dalam hidup saya yang tidak akan pernah tercukupi dan terpenuhi. Singkat cerita Bapak Ibu, papa saya bilang, Yos waktunya balik ke gereja. Gak mau. Ya saya gak mau. Singkatnya Bapak Ibu, saya diproses oleh Tuhan begitu luar biasa. Sehingga Tuhan menarik saya lagi Bapak Ibu dalam gereja. Itu memproses kembali. Dan saya sadar bahwa saya hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, karena saya diingatkan bahwa saya punya panggilan, yaitu melayani Tuhan. Disinilah passion saya tumbuh. Disinilah gairah saya bertumbuh. Disinilah antusias saya bertumbuh. Dan disinilah semangat saya bertumbuh. Saya tidak pernah merasa kosong lagi. Ya, dan saya selalu di saat saya berusaha, di saat ada orang yang menawarkan saya bisnis sebagainya yang menggiurkan, Roh Kudus selalu mengingatkan, hei, panggilanmu bukan di situ. Panggilanmu adalah bersama dengan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang saya pelajari Bapak Ibu. Di saat kita mengandalkan Roh Kudus, di situlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Mengingatkan kita juga untuk hidup di dalam iman. Ya, mengingatkan kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita adalah kitab ke-67 yang dilihat oleh manusia. Ya, ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan mengingatkan bahwa kehidupan kita seharusnya penuh dengan kasih. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mengisi kekosongan kita yang tidak ada yang lain selain engkau bertobat dan merendahkan hati. Biarlah Tuhan memimpin kehidupanmu. Karena di saat Tuhan memimpin kehidupanmu, disitulah engkau akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Firman Allah berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Saya berdoa, biarlah engkau yang mungkin tidak ada semangat lagi, engkau putus asa, engkau gak ada gairah dan engkau merasa kosong, terimalah Tuhan, terimalah Roh Kudus, mintalah Roh Kudus memenuhi engkau. Saya percaya bahwa kasih kuasa Tuhan tidak dapat terhenti dan tidak dapat berhenti. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini Tuhan, mereka yang sedang mengalami kekosongan hidup, mereka yang tidak memiliki gairah lagi, mereka yang tidak bersemangat untuk melanjutkan hidup. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau isi penuh Tuhan jiwa mereka yang haus akan lapar. Dan biarlah Engkau berikan hati Tuhan, Engkau penuhkan dengan kasih sorgawi, Engkau puaskan dengan makan-makan rohani dan minuman-minuman rohani Tuhan. Sebab kami percaya bahwa sukacitamu tidak terbatas, sukacitamu tidak pernah berhenti, dan sukacitamu tidak pernah terhenti Tuhan. Penuhi setiap mereka, kembalikan identitas mereka, biarlah setiap mereka mengenal panggilanmu, sebab panggilanmu adalah panggilan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.